Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatima Zahra, kelas 11 IPA B, absen 12. Nama saya Nina Zulfa Nabila, absen 14. Saya Ines Akiwisista, absen 17. Saya Tiara Maharania Zahra, absen 36. Ini sebenarnya merupakan makanan kombinasi atau sering disebut dengan food hybrid. Berasal dari dua makanan, yaitu burger dan juga sushi. Kedua makanan ini tentu sudah tidak asing di telinga kita. Burger merupakan western foods yang merupakan susunan roti, daging, dan topping lainnya seperti sayuran atau keju. Sedangkan sushi merupakan makanan khas Jepang dengan luaran nori, di dalamnya terdapat nasi dan olahan ikan. Nah, burger ini merupakan perpaduan keduanya. Yang membedakan dengan burger adalah roti yang biasa digunakan untuk burger diganti dengan nasi yang dibalut dengan tepung panir, digoreng sehingga mirip dengan olahan katsu. Nah, di bagian luar dari burger inilah dinamakan nori sehingga mirip dengan sushi. Sedangkan strawberry mojito, yaitu minuman kami, merupakan minuman yang berasal dari Kuba. Sebenarnya, minuman ini mengandung 40% alkohol, namun di sini kami memodifikasinya, yaitu dengan menggunakan soda perasa. Di sini karena kami melihat target konsumen kami, yaitu berupa anak-anak SMA. Selain menggunakan soda perasa, strawberry mojito kami juga dilengkapi dengan buah-buahan, yaitu strawberry. Juga olahan lain seperti selasih dan jelly. Makanan kami yang pertama itu burgushi. Kenapa kami memilih burgushi? Karena makanan ini unik dan masih jarang terdengar di kalangan masyarakat, sehingga kami ingin mempopulerkan masakan ini. Burger dan sushi dijadikan satu. Dalam sekali gigit kita bisa mendapatkan burger dan sushi sekaligus. Karena itulah dengan cita rasa yang unik, lezat, rasa yang bervariasi, kemudian mengenyangkan, dengan harga yang cocok di kantong, tentu membuat burger ini sangat worth it untuk dibeli. Nah, untuk mojito sendiri, mengapa kami memilih mojito? Tentu karena mojito juga mempunyai cita rasa yang tidak kalah unik, dengan rasa yang segar, asam, dan mint, hingga dapat menyeimbangkan cita rasa burgusi yang kuat. Dalam proses pembuatan burgushi dan mojito, tentu saja kami memerlukan alat dan bahan. Nah, alat-alat yang kami butuhkan itu antara lain teflon, spatula, alas saji, piring saji, mangkok kecil, dan juga gelas. Untuk bahan-bahannya, burgushi sendiri membutuhkan nasi putih, kol, nori, dada ayam filet, minyak goreng, saus teriyaki, tepung panir, dan juga tepung terigu. Untuk mojito, bahan-bahan yang diperlukan adalah olate, stroberi, daun mint, lemon, selasih, dan juga jeruk nipis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai biaya. Jadi, harga yang kami berikan untuk satu porsi burgushi adalah Rp25.000 dan satu porsi mojito adalah Rp10.000. Namun, apabila kalian ingin membeli makanan di fancy food, kalian harus membeli dalam bentuk paket, yaitu beli burgushi sekaligus mojito dengan harga Rp35.000. Lalu, biaya yang akan saya paparkan pada kesempatan kali ini adalah biaya untuk 15 porsi burgushi dan juga mojito. Yang pertama adalah biaya tetap, yaitu teflon seharga Rp80.000, gas Rp30.000, dan juga spatula Rp32.000, yang bila dijumlahkan menjadi Rp142.000. Lalu untuk biaya tidak tetap burgushi sendiri, nori seharga Rp40.000, dada ayam seharga Rp120.000, kol putih seharga Rp7.000, tepung panir Rp20.000, tepung terigu Rp13.000, dan saus teriyaki seharga Rp20.000, yang bila dijumlahkan menjadi Rp220.000. Lalu untuk mojito, yang pertama adalah olate seharga Rp80.000, strawberry Rp30.000, daun mint Rp10.000, lemon Rp20.000, jeruk nipis Rp5.000, dan juga selasih seharga Rp10.000, yang bila dijumlahkan menjadi Rp155.000. Jadi biaya total yang kami dapatkan adalah Rp517.000. Untuk BP unit sendiri, kami mendapatkan 14,2 yang bila dibulatkan menjadi 14 porsi. Nah, karena kami memproduksi 15 porsi, jadi kami sudah mencapai BP unit. Untuk BP harga sendiri, kami mendapatkan hasil Rp497.000. Dan omset yang kami dapatkan yaitu 35 dikali 15 adalah Rp525.000. Jadi karena omset kami lebih tinggi daripada BP harga, maka kami sudah mendapatkan keuntungan.
Pertama, burgushi. Nah, proses pembuatan burgushi ini dibagi menjadi 3, yaitu pembuatan nasi, pembuatan isi, dan penyusunan burgushi. Nah, untuk pembuatan nasi yang telah dimasak akan kita cetak menjadi bentuk burger. Bisa jadi bulat, persegi, atau sesuai selera. Nah, setelah dibentuk menjadi burger, nasi dibaluri oleh tepung terigu dan juga tepung panir. Setelah itu digoreng dengan api sedang. Lalu, untuk isi sebenarnya bisa sesuai selera. Namun yang kami rekomendasikan adalah ayam. Dada ayam telah dipersiapkan, dicincang, lalu ditumis dengan bumbu teriyaki. Nah, setelah itu nasi yang telah digoreng disusun bersama isinya. Selain isi utama, bisa juga ditambahkan salad, keju, dan sebagainya. Untuk proses pembuatan mojito, pertama, susun semua bahan di gelas, mulai dari sirup, es batu, dan buah stroberi. Setelah disusun, dituangkan Sprite, yaitu minuman utamanya, lalu hias mojito dengan potongan buah lemon di gelasnya. Kendala yang kami alami pada proses pembuatan masakan internasional kami adalah pada saat pencetakan nasi untuk burgushi. Terkadang nasi tidak menyatu atau tidak terbentuk sesuai bentuk yang diinginkan. Tetapi setelah beberapa kali percobaan, kami menemukan bahwa dengan memasak nasi dengan takaran air yang pas, nasi akan tercetak dengan baik. Selain itu, kendala lainnya adalah pada saat burgushi sudah disusun. Terkadang antara isi dengan isi tidak menyatu dengan baik, tetapi kami sudah menemukan solusinya, yaitu dengan menusukkan tusuk gigi di antara burgushi. Kegiatan promosi yang kami pilih adalah personal selling. Apa sih personal selling itu? Personal selling adalah proses di mana konsumen dan penjual dapat bertatap muka secara langsung dan berbagi informasi mengenai produk yang dijual. Nah, kami menemukan banyak sekali manfaat dan keuntungan dari personal selling itu. Contohnya adalah kami dapat mengetahui apa sih keinginan-keinginan dari konsumen atau apa sih kekurangan dari produk kami, sehingga kami dapat meningkatkan kualitas dari menu kami. Terlebih lagi, pada saat bertatap muka dengan konsumen, kami juga dapat memberi informasi tentang menu kami, tentang makanan kami, sehingga konsumen dapat lebih mempercayai kami dan lebih tertarik dengan menu kami. Saat itu juga kami memberi sampling. Apa itu sampling? Jadi kami memberi cicipan kepada teman-teman. Jadi teman-teman bisa mencoba sebelum membeli, bisa dapat mencoba seperti apa rasanya, apakah itu sesuai selera mereka, dan syukurnya mereka suka dan dapat membeli menu kami. Selain dengan bertatap muka atau personal selling, kami juga mengiklankan menu kami ke sosial media. Kenapa? Karena jika bertatap muka, medianya atau ruang lingkupnya tuh hanya sedikit ya. Mungkin kami cuma hanya bisa bertatap muka dengan teman-teman sekelas atau dengan teman-teman akrab saja. Nah, dengan di sosial media, ruang lingkupnya sangat-sangat besar. Bahkan kita bisa mengiklankan kepada satu angkatan, mungkin satu sekolah, teman-teman di luar sekolah, bahkan orang tua. Bahwa membuka usaha dalam bidang kuliner, khususnya makanan internasional, adalah peluang yang cukup besar untuk mencapai kesuksesan. Tetapi untuk meraih kesuksesan tidaklah mudah. Dari awal perencanaan sampai membuka usaha, kami harus memikirkan secara matang, mulai dari makanan, apa yang akan kami produksi, kemudian lokasi, BEP, biaya-biaya lainnya, serta promosi apa sih yang akan kami gunakan. Dalam melakukan usaha ini, kami mengalami banyak rintangan dan hambatan yang dapat menjatuhkan kami. Tetapi, kami harus maju dan berusaha mengembangkan taktik-taktik untuk menghadapinya, terutama dalam kondisi pandemi karantina ini. Kami harus siap cepat tertanggap dalam beradaptasi. Kegiatan usaha masakan internasional ini, tentu kami mendapat banyak sekali pembelajaran yang sangat bermanfaat. Yang pertama yaitu melatih kerjasama tim, saling menghargai pendapat anggota yang lain, berpikir inovatif, kreatif, sehingga menghasilkan ide dan memecahkan masalah yang ada. Kemudian, kami melatih skill memasak kami dalam pelaksanaan pembuatan masakan internasional ini. Selanjutnya, dalam melakukan promosi, kami belajar bagaimana cara melakukan promosi
yang efektif, efisien, sehingga dapat mencapai target konsumen. Selanjutnya, di sini kami berlatih untuk disiplin dalam mengatur keuangan, berhemat dalam pengeluaran, dan juga menghitung berapa pemasukan dan keuntungan dengan menggunakan rumus BEP. Nah, setelah melalui perjalanan kegiatan ini, dapat disimpulkan bahwa sederet kegiatan ini sangat bermanfaat untuk menjadi bekal di masa depan nanti saat kita semua terjun dalam dunia usaha yang sesungguhnya. Pentingnya kerjasama tim. Dengan kerjasama dan koordinasi antar tim yang baik, kami dapat menemukan ide-ide baru untuk variasi masakan kami. Selain itu, dengan kerjasama tim yang baik, kami juga dapat menyelesaikan masalah-masalah yang kami temui dalam proses dengan cepat. Begitu pentingnya kerjasama tim. Dengan adanya kerjasama tim yang baik, kami dapat menjalani seluruh proses dengan lebih mudah dan juga lebih menyenangkan. Lalu yang kedua adalah menambah pengetahuan dan juga pengalaman kami mengenai cara pembuatan masakan internasional. Yang terakhir adalah melatih keterampilan memasak kami. Semangat dalam menjalani hari dan selalu ikhlas dalam menghadapi setiap pembelajaran yang didapat melalui kegagalan sebagai proses untuk menuju kesuksesan. Sabar dalam mencapai sesuatu, sabar dalam menghadapi situasi yang dihadapi, menghargai pemikiran, pendapat orang lain, menghargai usaha orang lain, usaha diri sendiri, dan juga lebih menghargai waktu untuk diri sendiri dan orang lain.